Bawa Sensei. Nah, ya, kita tunggu Apa sampai Sensei? tunggu sampai jam 7:05 ya. Oke. Pembawa barusan. Kita tunggu semenit lagi ya. Oke, kita mulai aja. Minasan, Kombawa, terakhir sampai bab 8 ya, yang ngomongin kata sifat. Nah, kemarin itu kita sampai ini udah kan ya, yang bentuk tanya. Udah. Udah, oke. Nanti kita sampai sini ya. Jadi kita mulai di Totemo sama Amari, Nani-nani, Nai. Oke, jadi kalau eh, dua-duanya itu tuh dipakai buat menjelaskan apa ya, kayak menerangi kata sifat ya. Diletakin di depan kata sifat ya. Jadi misalkan kayak, oh sudah, Sheryl-san join. Kembali Sheryl-san. Lanjut lagi ya. Jadi Totemo sama Amari. Totemo itu artinya sangat ya. Dan ini digunainnya buat kalimat positif. Jadi sangat cantik berarti Totemo kirei desu. Dan apa? Ini biasanya tuh nggak bisa berdiri sendiri ya. Jadi nggak bisa Totemo des gitu kan. Jadi mesti ada kata sifatnya di belakangnya. Dan biasanya itu positif. Kalau Amari, nani-nani, nai, itu artinya tidak begitu atau nggak terlalu. Nah, ini biasanya digunain di kalimat negatif. Jadi,
amari kirei ja arimasen. Amari kirei janai. Tuh. Nah, ini biasanya amari nani nani nai itu lebih halus ya daripada kalau misalkan nggak pakai. Jadi cuman kirei ja arimasen. Ini lebih kasar daripada kalau pakai amari di depannya. Biasanya kalau eh, orang Jepang itu nanyain terus jawabannya negatif, nah mereka akan pakai amari. Misalkan kayak kalau misalkan ditanya nih suka makanan pedas nggak? Eh, karai tabemono ski desu ka? Gitu. Nah, biasanya mereka bakalan pakai amari ski janai. Gitu. Oke, jadi tingkatannya ada totemo positif, terus ada kata sifat biasa yang positif, lalu ada amari kireja arimasen gitu, sama yang terakhir kata sifat negatif aja. Oke, mungkin biar jelas kita ini ya lihat contoh lain dulu. Misalkan kayak totemo isogashi desu. Berarti sibuk banget nih gitu. Terus bedanya sama isogashi desu ya. Kalau isogashi berarti cuman sibuk aja gitu. Terus abis itu kalau misalkan lagi senggang nih, nggak gitu sibuk, berarti amari isogashi kunai. Ingat ya, kalau kata sifat i, berarti kalau negatif belakangnya kunai. Tapi kalau misalkan na keyoshi, berarti ja arimasen atau enggak janai. Terus kalau misalkan sama sekali nggak sibuk, berarti isogashi kunai atau enggak hima desu gitu. Oke, nah sekarang kita coba pakai satu contoh ya. Yang pertama mungkin hmm, Elinsan. Jadi tolong baca dulu ini kalimat ini. フォークスさんはハンサムですか？ Eh, artinya apa? Apakah fokusan tampan? Terus kalau misalkan orang ini bilang gak gitu ganteng ah gitu, berarti jawabnya gimana? あまりハンサムないです。Amari hansamu pakai apa kalau sebelum naik? ハンサムじゃないです。Hai, Amari hansamu janai desu. Tapi kalau cewek-cewek ini bilang sangat ganteng berarti と、とてもハンサムです。hai, betul ya. Bisa pakai apa? Iye sama hai di depannya. Iye, amari hansamu janai desu atau ngajari maseng sama hai, totemo hansamu desu. Kita coba ke contoh lain ya. Mahrusan, boleh tolong dibaca dulu pertanyaannya? この、この部屋は綺麗ですか？ Artinya Apakah ruangan ini indah, bersih ya. bersih? Hai. Kalau misalkan sangat bersih, Totemo kirei desu. hai. Kalau misalkan tidak terlalu bersih, Amari kirei janai desu. hai, betul ya. Kalau kirei berarti na keyoshi, berarti janai. Betul ya. Hai, totemo kirei desu. Atau enggak, iye, amari kirei ja arimasen. Oke, berikutnya. Sheryl-san, こ bisa, の、oke. この点数はいいですか？ Artinya?
apakah nilainya bagus? Oke. Terus kalau ini tidak terlalu bagus. Densua amari ijanai desu. Eh, oke. Kita ini dulu ya, ingat-ingat dulu ya. Kalau I itu ada satu kata lagi. Apa, ingat nggak? Oh, yoi. Hai, Yoka, yoi. yoka. Eh, yoi. Hmm. Hai. Jadi kalau ini kan cuman bisa dipakai buat eh, positif yang present tense ya, jadi sekarang gitu. Kalau misalkan negatif, berarti pakainya yang ini. Jadi, Yokunai. hai, yokunai. Kalau misalkan i, tapi masa lalu berarti, Yo kata. hai, betul. Berarti, amari, Yokunai desu. hai, betul. Kalau misalkan ini nggak bagus aja berarti, Eh, nggak bagus aja. Berarti yoi ja arimasen. nggak. Sama kayak ini tapi nggak usah pakai amari. Oh, tenshu wa yoi yo yokunai Hai, desu. hai, betul ya. Kalau ini kan emang nggak bagus, tapi kan setidaknya lebih dari ini ya. Tapi ini tetap aja nggak terlalu bagus ya. Nggak ideal lah gitu. Jadi kalau ini yang beneran yokunai, tapi kalau yang ini amari yokunai. Hai. Iya. Yokunai, amari, yokunai. Kita coba lagi exercise-nya. Nomor, oh ya, lihat di ray-nya dulu ya. Jadi ada dua contoh ya. Ini yang hai, ini yang ye. Ada mirasang, terus ada hansamu. Nanti bikin kalimat pertanyaannya dulu. Mirasang wa hansamu desu ka? Terus kalau jawabannya hai, berarti hai hansamu desu. Terus kalau misalkan iye, kayak Nihon no kamera wa takai desu ka? Iye, takaku nai desu. Oke, nomor satu. Elinsan, Restoran wa shizuka desu ka? oke, jawabannya. Iie, shizuka janai desu. Oke, artinya Restoran itu nggak tenang. nggak sepi ya. Oh ya. Hai, betul. Kalau Shizuka yang tenang itu bisa apa ya? Dalam konteks misalkan taman gitu, kan suasananya tenang atau enggak ramai. Tapi kalau restoran berarti Shizuka itu sepi. Benar ya? Shizuka janai desu. Oke, berikutnya. Mahrusan nomor dua. Kaisha shoku Kaisha no shokudo yasui yasui. Oh, dibikin pertanyaan ya Sensei. Betul. Kaisha shokudo yasai desu ka? Ya, apa? Yasui desu ka? Hai, jawabannya. Yasui kudo. Hai.
Hai. Yasu, 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 yasunai. Ini kan iya kan, berarti iya murah. Berarti jawabannya ikutin ini aja. Oh, berarti yasu, hai, yasui, des. Hai, oke. Artinya apa tahu? Apa ya, apa ya? Kayak perusahaan, Mm-mm. Shokudo. kantin, kantin Hai, ya, betul. kantin perusahaan murah. Hai, betul ya. Oke, kaisha no shokudo wa yasui desu ka? Hai, yasui desu. Berarti makanan di kantina itu murah-murah ya. Oke, nomor 3, Sheryl San. そのパンコンは、Ini apa? Eh, パンコン、ini bukan N ya. パソコン。Hai, このパソコンはいいですか？いいえ、このパソコンはあまり良くないです。hai. Oke. Artinya apa? Eh, komputer itu apakah bagus? Tidak terlalu bagus. Oke, betul ya. Amari yokunai berarti nggak terlalu bagus. Oke, terakhir Elinsa. その手帳、便利。その手帳は便利ですか？はい。Jawabannya. とても便利です。Hai, artinya 手帳 itu apa ya, Teh? Techo itu notebook. Oh, apakah notebook itu convenient itu apa? Iya. Praktis. Praktis? Apakah note itu praktis? Jawabannya sangat praktis. Hai, oke, betul ya. Sono techo wa便利ですか? Hai, totemo 便利です. Praktis banget. Betul ya, Minasang. Oke, kita latihan lagi ya. Ini nanti di kiri ini orang yang nanya, terus nanti ini kan yang jawab ya. Nanti di atas ini nanti ada hai atau iye, nanti ada sangat atau enggak tidak terlalu. Jawabnya sesuai kotak yang ini yang di atas ini ya. Jadi contohnya nih, Ginkakuji wa yume desu ka? Kuil emas ini rame enggak? Terus kan ini ada sangat dan itu hai. Berarti hai totemo yume desu gitu. Terus ada ini tolong dibaca Mahrusan. この本は古いですか？ Oke, lanjut. はい、とても古いです。Oke, artinya うーん、buku Kurui apa ya Kurui? Wei itu tua ya. Apakah buku ini tua? Ya, bu, eh, Totemo Kurui desu. Ya, tua. Oke. Iya, sangat tua ya. Sangat. Hai. Oke. Nah, kalau ini tidak terlalu. Berarti bagaimana Sherilson? 今日は
寒いですか？いいえ、今日はあまり寒いじゃないです。Keyoshi berarti Samuじゃない。bukan ya. Kalau kata kerja i berarti diganti jadi Kalau diganti jadi negatif berarti apa ya? i ganti jadi Kunai. Berarti samu kunai des. hai, betul ya. Samu kunai. Artinya apa? Apakah hari ini eh dingin? Hmm? Enggak terlalu dingin. Oke. Nih ya. Iye amari samu kunai desu. Oke. Berikutnya Elinsan. この人は綺麗ですか？はい、綺麗です。 Oke, artinya. Orang ini cantik atau tidak? Iya, cantik. Oke, betul ya. Ini simple ya. Kirei desu, cantik. Oke, berikutnya Mahersan. ラーメンは美味しいですか？はい、美味しいです。Kono. とても美味しいです。Oke, benar ya. Hai, totemo oishi desu. Oke, berikutnya. Oh, kalau ini tahu lah ya, oishi itu apa? Enak ya. Enak. Hai. Minasan wa ramen ga suki desu ka? いいです。いいえ、Iye, berarti iye suki. いいえ、好きじゃありません。Hai, betul ya. Elinsan wa do desu ka? Karena belum pernah sensei. えOke. 美味しい。Maksudnya, suki desu ka? Ramen. Oh, iya, iya. 好きです。Oke. Ini kapan-kapan cobain ini asal. Paling sih kalau mau yang apa ya, osusume rekomendasi dari sensei paling ramennya sih untuk ramen lokal gitu ya. Enak ininya. Enak rasanya, harganya pun yasui menurut sensei. Oke, lanjut. Sheryl-san. この人は暇ですか？ Oke. いいえ、あまり暇じゃないです。Hai, artinya Apakah orang itu eh luang? Apa ya? Luang hmm, ya? hmm, Enggak terlalu. oke, berarti dia sibuk ya. Oke, benar. Iya, amari himaja arimasen. Enggak terlalu ada free time. Gitu. Oke, berikutnya. Elitsan. この漫画は面白いですか？いいえ、あまり面白くなく Hai, ないです。betul ya. Omoshiro kunai. Berarti, Manga ini tidak terlalu menarik. oke. Betul. Iya, amari omoshiro kunai. Oke, berikutnya. Mahrusan.
Konohito wa benti genki desu ka? Genki desu ka? Eh, Iye amari genki janai desu. Oke. Nggak usah pakai amari ya, karena kan nggak ada nih. Jadi cuman iya, Hai. genki janai. Hai. Dah bener ya. Iya, genki ja, kagemasen, genki janai. Artinya apa? Apakah orang itu sehat? Tidak, tidak sehat. Oke. Oke, berikutnya, Sheryl-san. Mira-san wa isogashi desu ka? Hai, isogashi desu. Totemo isogashi desu. Hai, oke. Artinya? Apakah Mira-san sibuk? Iya, sangat sibuk. Oke, betul ya. Totemo sogashi. Berikutnya, Elin-san. Lupa unmute. Smartphone wa benri desu ka? Hai, totemo benri desu. Artinya? Apakah smartphone praktis? Iya, smartphone sangat praktis. Betul ya, minasan. Totemo benri desu. Oke, berikutnya, Mahir-san. Takao, Takao-san wa takai desu ka? Takao-san wa takai. Iye, iye, takai janai desu. Ini kata sifat i ya. Berarti? Jana, ja, takakunai. Hai, betul ya. Artinya apa? Takai, takai mahal. Bukan. Kalau gunung berarti takai. Tinggi, tinggi. Hai. Ini tahu apa? Takao-san. Gunung Takao, Gunung Takao. Hai, betul ya. Gunung Takao. Oke. Berarti Gunung Takao-nya nggak tinggi ya. Hai, oke. Berikutnya. Sheryl-san. Tokyo wa nigiyaka desu ka? Hai, totemo nigiyaka desu. Oke, artinya? Apakah Tokyo lively? Hmm, Iya, sangat lively. Apa, oke. ramai. Hai, ramai ya. Jadi, Temoniki Aka berarti ramai banget ya. Oke. Berikutnya, Elin-san. Kono hito wa ii desu ka? Iie, kono hito wa ama, eh, yokunai desu. Hai, betul ya. Artinya? Orang ini baik, baik atau tidak, tidak, orang ini tidak baik. Oke. Yokunai, nggak baik ya. Oke. Kalau ini ya, apa sih hati-hati ya minasang. Jadi kalau Yokunai itu kan tidak baik ya. Beda ya kalau jahat apa ya, buruk gitu. Kalau buruk ingat apa katanya? Kotobanya? I- Hai, betul ya. Warui. Jadi konohito wa warui desu sama konohito wa yokunai desu itu beda ya ininya, artinya.
Oke, berikutnya Mahrusan. Kono Mizuwa Sumetai desu ka? Iye sumetanai desu. Iye, terus pakai Kita perlu amari. amari. Iye Kalau amari nai. Jadi nai. kurang apa di depan nainya, Sukunai. berarti Sumetakunai desu. baik. Oke, artinya Air ini ya, dingin. baik, betul. Jadi air ini tidak terlalu dingin. Baik, betul ya. Oke. Iye, amari semeta kunai berarti nggak terlalu dingin. Adem lah ya, adem. Oke, kita lanjut ke ini ya, latihan terakhir. Yang pertama, Sheryl-san. 皆さんはとても元気です。Hai, totemo genki desu. Elin-san. この、この映画は Hai, とても有名です。hai, totemo yume desu. Kalau nomor tiga, Mahrusan. Kalau soal itu apa Sensei Mondai? Mondai, betul. Kono Mondai wa amari musugashi desu. Kalau amari kan berarti negatif. Berarti Musuga muzuka. Muzukashi Muzuka kunai. Muzuka shi. Muzukashi kunai desu. Hai, betul ya. Muzukashi kunai desu. Oke, yang terakhir, Sheryl-san. 桜井大学校はあまり良くないです。Hai, betul ya. Amari yokunai desu. Nih ya, totemo genki, totemo yume, amari muzukashi kunai, sama amari. Hmm? Bentar. Oh, typo ya. Di sini besar, yang di atas bagus. Kalau besar berarti oki kunai. Oke, itu buat totemo sama amari. Kita lanjut ke yang tiga. Do desu ka? Buat nanyain pendapat atau enggak keadaan ya. Citranya. Kalau citra tuh mungkin kayak kota gitu kan. Jakarta wa do desu ka? Bisa juga buat nawarin sesuatu. Misalkan kayak kalau kalian jadi salesman, terus nawarin produk ke customernya. Jadi kayak, yang ini gimana Kak? Berarti kore wa do desu ka? Gitu. Atau enggak kalau mau lebih sopan berarti pakai ikaga desu ka? Tuh. Kore wa ikaga desu ka? Yang ini bagaimana? Gitu. Lanjut ya. Oke. Jadi ada, ini agak bingungin sih. Oke, ini subjeknya Tanaka ya. Terus Tanaka ditanyain sama ini orang, bagaimana pekerjaanmu? Itu bagaimana, Elinsan?
Tanaka-san, bentar. Pekerjaan itu eh, shigoto. Tanaka-san, shigoto wa dou desu ka? Eh, terus kalau misalkan dia bilang sibuk, berarti jawabannya Isogashii desu. hai. Oke. Jadi dia ditanyain ya, shigoto wa atau enggak kalau mau yang lebih sopan, oshigoto wa dou desu ka? Gimana kerjaan kamu gitu. Terus dia ngomong sogashi desu gitu. Kita lanjut ya ke ini, Mira-san. Kalau misalkan Mira-san ditanya gimana belajar bahasa Jepang, itu gimana Mahrusa? Mirasan wa eh, Benkyo ni Nihon Nihon Gon no Benkyo shimasu ka? Oke, eh, Nihon no Benkyonya udah benar. Terus tinggal tambahin bagaimana aja di belakangnya. Benkyo Benkyo desu ka sensei? Bukan, jadi Nihongo no Benkyo bagaimana yang tadi ini. Nih, tadi depannya udah benar. Nihongo no Kore Benkyo. Kore Kore wa desu ka? Benkyo do desu ka? Baik, betul ya. Jadi Koreanya ini ganti sama Nihongo no Benkyo. Jadi Nihongo no Benkyo wa do desu ka? Gitu. Terus kalau misalkan Mirasan ngejawabnya dengan hmm, menarik. Berarti apa? Menarik, Suteki, Menarik itu indah ya. indah Menarik itu bagus. depannya ini. Oh, Omoshiroi. hai, betul ya. Nih, Nihongo no Benkyou wa dou desu ka? Terus dia jawab, Oshiroi desu. Gitu. Sensei, Hai. izin motong Sensei. Ha-ha. Tadi misalnya kadang masih bingung Sensei. Misalnya ketika Benkyo dengan Benkyo Shimas ngebedainnya Sensei di kalimat itu penambahan Shimasnya. Hmm, kalau suruh itu kan dia ini kan kata kerja yang ngubah kata benda jadi eh, kata sifat ya. Jadi Benkyo suru, Benkyo itu kan sebenarnya kan kata apa sih kata benda ya? Belajar gitu, Hmm, hmm, pembelajaran. Kalau misalkan ditambah suru berarti jadi action gitu. Jadi hmm. kata kerja. Nah, kalau misalkan gak ada suru berarti ini jadi kata benda gitu. Kata benda wa do desu ka? Gitu. Jadi misalkan kayak olahraga itu kan kata benda ya. Undo. Nah, kalau misalkan ditambahin suruh, berarti dia jadi kata kerja. Berolahraga gitu. Jadi Benkyo ini tuh nggak apa ya, nggak cuma dipakai
benkyo suru aja atau enggak benkyo shimasu gitu. Tapi kalau misalkan ini diilangin, berarti benkyonya ini jadi kata benda gitu. Oke, Ah, ya. sudah paham? Hai. Oke. Oke. Kalau ini Sheryl-san, 日本料理はどうですか？ jawab menurut pendapat sendiri. とても美味しいです。Oke, hai. Betul ya. Temo, page desu. Kalau sensei tanya, suki na Nihon ryori wa nan desu ka? 寿司です。お寿司ですか？はい。私も、寿司が好きです。betul ya. Oke. Terus saya mau masaknya. Terus Elinson boleh tolong yang ini? 日本の生活はどうですか？ Bisa jawab menurut pendapat sendiri aja. Asumsi aja. Gimana? 面白いです。Oke, bisa ya. Omoshiroi desu. Oke, betul ya. Oishi atau enggak takai. Apalagi kalau yang asli apa ya, masakan Jepang itu kan biasanya mahal banget ya kualitasnya. Apa bahannya? Kehidupan di Jepang bisa bisa tadi omoshiroi atau enggak sangoshi. Oke, berikutnya kita coba tiga aja ya. Hmm, yang pertama, barusan pakai contoh yang ini. Konomachi wa omoshiroi desu. Oke, Karena konoba. yang atas ya. Kalau yang atas apa? Nigiyaka. Hai, berarti artinya apa? Ma- I, ingat apa itu? Nigiyaka. Oh iya, Nyaci apalagi itu sensei. kota ya. Nyaci kota. Terus Nigiaka, ingat apa? Nigiaka itu ramai ya. Berarti arti keseluruhan kalimatnya. Kota ini ramai. Hai, betul ya. Terus Sheryl-san, kalau tanyanya berarti gimana? この町はどうですか？ Hai, eh ini kalau saya boleh tahu, Sheryl-san lagi di kota apa? Kenapa? Kalau saya boleh tahu, Sheryl-san lagi tinggal di kota apa? Jakarta. Oke. Jakarta wa, do desu ka? うーん、面白いです。面白いです。はい。私も、そう思う。先生juga. Menurut sensei kayak gitu. Hai, oke. Bisa pakai ini ya, nanyain misalkan kondisi. Kondisi, cuman badan aja ya.
Misalkan, ini baca dulu deh. Elinsan, dozo. 体調はどうですか？いいです。Hai. Hai, cowok, tuh deska. Buat nanyain kondisi juga bisa ya. Nanyain kabar juga. Kan kayak, hmm, imoto wa do desu ka? Mana adek lu gitu. Terus ini boleh tolong dibaca, Mas Nusan? 最、最近、有し、Ini bukan yuk ya, tapi し、調子、hai, 調子はどうですか？ hai. 最近、ま、です。Hai. Mama. Berarti ya itulah gitu. Atau enggak, ya lumayan. Hai. Oke. Kalau mau nawarin minum, silakan. コーヒーはいかがですか？どうですか？はい、お願いします。Nah, kalau misalkan ke toko ya, terus ditanya, kopi wa do desu ka? Hai, onegai shimasu. Ya, tolong buatin ya. Oke, sampai sini do desu ka? Kita lanjut satu dulu kali. Bentar, saya cek dulu. Terus, boleh deh. Gak banyak kok. Oke, jadi soshite ini dipakai buat ngegabungin dua kata sifat ya. Tapi kalau soshite itu cuma bisa dipakai buat eh, yang maknanya itu tuh apa ya? Pasti. Maksudnya bisanya tuh cuma sama. Jadi eh, kalau misalkan depannya positif, berarti belakangnya juga positif. Kalau depannya negatif, berarti belakangnya juga ikutan negatif. Gitu. Kan kalau kita lihat di sini ya, ini kan oishi sama yasui. Itu kan dua hal yang positif ya. Berarti bisa pakai soshite. Tapi kalau misalkan depanan oishi, belakangnya takai, nah itu nggak bisa pakai soshite. Karena bertolak belakang ya. Satu positif, tapi satunya lagi negatif. Jadi kalau soshite ini cuma bisa dipakai kalau mau ngegabungin positif dan positif, enggak negatif dan negatif. Oke. Kan kalau misalkan kata benda nih, telur dan roti, itu ngomongnya apa, Elisa? Telur sama roti. Kenapa sih sih agak macet-macet? Telur dan roti, berarti Nihongonya. Tamago to pan desu. Baik. Kalau misalkan kopi dan susu, berarti apa maksudnya? Susunya lupa sampai. Yang mana? Susu Susu miruku. kohi to miruku. Baik. Tapi kalau misalkan kalimat, berarti nanti pakainya soshite buat gabungin. Kohi shiso soshite miruku. Nggak bisa ya, itu kan kata benda ya. Oh, Yang ini kan kalimat. Baik, kita coba pakai ini ya. Contoh yang ini ya. Syekh Elsan boleh tolong bacain pertanyaannya. 日本語の勉強は
どうですか? Right. Kalau misalkan mau ngomong mudah lalu menarik pakai soshite, berarti gimana tuh? Eh, mudah apa ya? Mudah Lupa. depannya ya Ya, yes. Apa ya? Ya, ya, sui. Eh, bukan. ya, esai. Eh, Biasa. bukan. Ya, oh ya, sashi. Hai, yatashi. Berarti Berarti Nihongo wa yasashi soshite omoshiroi desu. hai, betul ya. Nihongo no benkyou wa dou desu ka? Gimana belajar bahasa Jepang gitu. Terus dia bilang, yasashi desu. Soshite omoshiroi desu. Tapi kalau yasashi titik soshite omoshiroi desu itu juga bisa. Ini untuk soshite. Kita lanjut ke ga. Nah, kalau tadi artinya dan, ini artinya tapi. Sebentar. Ini juga ngubungin ya, kayak soshite. Tapi kalau ini depannya positif, belakangnya negatif. Depannya negatif, belakangnya positif. Gitu. Jadi kedua kata sifatnya itu bertolak belakang ya. Kayak ini. Nihon no tabemono wa oishii desu ga takai desu. Kan makanan Jepang tuh enak, tapi mahal harganya. Jadi kan bertolak belakang ya, positif sama negatif. Sekarang kita coba pakai kalimat Nihongo no Benkyou lagi, tapi jawabannya beda. Langsung jawabannya aja ya. Pak Alinson, belajar bahasa Jepang tuh eh, sulit tapi menarik. Berarti, 日本語の勉強は、難しいが面白いです。baik, betul ya. Nihongo no Benkyou wa musukashi desu ga omoshiroi desu. Oke, tuh. Kalau misalkan mudah tapi nggak menarik, gimana Mas Ruslan? Ah, Nihon go, Nihongo, Yasashi, ga, Amari, Omoshi, Omoshirokunai desu. Hai, betul ya. Watashi desu ga omoshiro kunai. Eh, gampang tapi nggak terlalu menarik. Jadi kalau positif, soshite. Kalau misalkan sama, berarti soshite. Kalau bertolak belakang, pakai ga. Ini ya rumusnya ya. Kalau mau di screenshot silakan. Oke, sekarang kita coba latihan soal. Kayak ini. Oke, jadi ada dua macam ya. Ini kalau misalkan apa? Hmm, kalau misalkan soshite karena dua-duanya positif, ini karena bertolak belakang jadi pakai ga. Jadi pertama kita bikin apa? Pertanyaannya dulu. Nihon no chikatetsu wa dou desu ka? Jadi pertanyaannya pakai dou desu ka?
Jawabannya dilihat dari sini ya. Apakah pakai soste, apakah pakai ga. Oke, kita coba nomor satu, Cheryl San. 会社の量、量を、ダメだ。会社の量はどうですか？おたらし、新しい、そして綺麗です。Oke. Eh, boleh tolong ditranslate? Eh, tempat makan di perusahaan Eh, gimana? Rio itu apa? Ingat? Rio, apa ya? Bukan Asrama ya. masakan. Oh, asrama. Oke. Hai, Asrama di perusahaan gimana? Baru dan bersih. hai, betul ya. Kalau mungkin kalau kantor itu lebih ke mes gitu ya. Kalau tempat makan, Shokudo ya. Iya. Hai, arigato. Berikutnya, Elinsan. Dan saya mau tanya, kalau misalnya yang pertama itu harus pakai des atau enggak ya? Kalau mungkin karena ini ngikutin textbook tuh jadi ada tes ya. Tapi sebenarnya tuh kalau ngobrol langsung atau udah di level N3, N4, N3, N2 itu nggak usah pakai des. Jadi cuman Atarashi, Soshite, Kirei tes. Jadi des yang pertama ini opsional ya. Tapi kalau nanti muncul di tes, tolong ditulis tes. Oke. Hai, oke, Elinson nomor dua. 先生はどうですか？先生は親切親切です。そして面白いです。Artinya, Dan bagaimana guru itu shinsetsu, that's baik hati. guru itu baik hati dan menarik. Baik, betul ya. Baik hati dan menarik. Kalau misal, ya benar. Kalau nomor tiga, Mahirsa. 日本の食べ物、おいしい、おいしいが高くないです。Bikin pertanyaannya dulu. 日本、日本の食べ物、どうですか？日本の食べ物どうですか？ Wa, do desu ka? 日本の、日本の食べ物はどうですか？ Hai, terus jawabannya. 美味しいが高くないです。Eh, kalau tapak kunai berarti kan nggak mahal ya. Oh iya, Jadi, oishi enak tapi mahal. Oishi ga takai desu. hai, betul ya. Oishi ga takai desu. Hai, oke. Hmm, kita lanjut ya. Bikin, nih, terjemahin ke bahasa Jepang ya. Yang, hmm, ini deh, nomor dua, Elinsa. のび太、のび太さんは弱いですが、
Shinsetsu desu. Betul ya. Yowai desu ka shinsetsu. Kalau nomor hmm, kebalik ya tadi ya urutan ya. Harusnya Sheryl-san. Gomenasai. Eh, oke, Sheryl-san duluan deh kalau gitu. Yang nomor tiga, Sheryl. Hmm, berapa ya? Oke. Depannya ni, barang bawaan. Ingat nggak? Nimotsu. Hai, betul. Watashi no nimotsu wa oki ga kawai janai desu. Kalau Hawaii itu kata sifat i. Kawakunai desu. Bisa Hawaii itu kan kawaii. Jadi kawaii. Eh, bukan. Kawaii. Satu deh kayak gitu. Jadi i yang ini jadi kunai. Kawai kunai desu. Hai, Hawaii kunai des. Oh, oke. Cuma mati kudasai. Kok jadi, saya jadi lupa ya? Hmm. Oh, enggak deh. Ya benar. Kawaii kunai. Ya, mulai lagi. Oke. Berikutnya terakhir Mahrusan nomor 4. Kono kaban wa hirei ga takai desu. Hai, betul ya. Konoka wa hirei ga pakai. Oke, kita lanjut ke ini ya. Ini salah ya. Ini kata sifat dan kata benda. Dan ini salah, ini typo. Artinya kita bakal apa ngedeskripsiin kata benda ya. Jadi misalkan kayak orang cantik atau enggak kota ramai gitu. Kata sifat na sama i kata benda. Kalau misalkan kata bendanya itu mau dideskripsiin pakai kata sifat na, berarti pakainya na sesuai sama namanya ya. Tapi kalau misalkan kata bendanya itu mau di pairing sama kata sifat i, ya udah kayak gitu aja. Apa sih kayak seperti biasa aja. Kata sifat i terus langsung ininya kata bendanya. Jadi kalau misalkan kata sifat buat ngomongin kata benda, kata sifatnya itu di depannya. Kalau kata sifatnya di belakang, berarti kan kita pakai yang KB, kata benda. Wah, kata sifat des. Jadi buat mempersingkat aja nih, kata sifat depan, terus kata benda di belakang. Gitu. Coba hmm, yang nomor satu ini, Elisa boleh tolong baca. Yang atas, Kirei na hito. itu artinya apa? Kenapa sih, Teh? Artinya apa? Orang yang cantik. Kayak gitu ya. Orang cantik. Gitu. Kalau yang bawah, Mahrusan. Kanji sulit. Baca ininya di monggonya. Muzukashi, Muzukashi kanji. Betul ya. Eh, Oke, sekarang kita coba hmm, ini ya.
Coba bikin kalimat sendiri. Pakai yang nak dulu ya. Eh, tapi terakhir mah barusan. Oke, berarti Sheryl Sun. Sensei mau ngomong nih. Foto cantik. Foto yang cantik. Berarti bahasa Jepangnya. 綺麗な写真。Ah, boleh tolong sekali lagi. 綺麗な写真。Betul ya. Kireina Shashi. Kalau apa ya? Eh, Maneki yang figurin yang lucu, Elinsan. みきなこ。え、かわいいな。え、かわいい置物。Hai, betul ya. Eh, eh, ini nak. Oh, oh sumimasen, saya salah. Gak apa-apa. Kawaii, ya betul. Kawaii Okimono. Ini harusnya contohnya terkenal ya. Maaf ya, udah bikin bingung. Betul ya, kalau kawaii itu Ikeyoshi berarti langsung kawaii Okimono. Ini kalau mau bikin full sentence-nya. Jadi, kata benda wa, kata sifat na, kata benda des. Atau enggak, depannya ini subjek. Subjek wa, kata sifat na, kata benda des. Itu sebenarnya, kireina shashin. Oke, nah kita coba bikin kalimat lagi ya. Indonesia adalah negara yang besar. Maherson. Indonesia wa apa ya? Indonesia no kuni Enggak usah. Jadi Indonesia wa besar. Indonesia wa besar besar besar. depannya Oke, oh yes. hai Indonesia itu cuma Indonesia besar. Tapi kalau ngomong Indonesia negara yang besar berarti Indonesia wa oki tadi apa? Indonesia wa oke. Tadi itu nak pakai nak ya Senjai. Nggak usah kan oki itu apa sifat i ya. Oh, Oki oke kuni. des. Jangan lupa des ya dulu. Benar ya. Jadi Oh, kalimat lengkapnya Sensei Indonesia wa oke kuni des. hai betul. Indonesia wa oki kuni des. Oke, hai. Kalau bunga sakura adalah bunga yang indah. Sheryl Sun.
sakura no hana, sakura hana wa, eh, ki, sakura wa kirena hana. Ya, kirena hana desu. Baik, betul. Bahwa kirain akan. Kalau enggak, steki Hana juga boleh. Ini, oh ini negara yang ramai. Tapi kalau gede berarti Oki Kuni des. Kalau Nigiaka baru pakai Hana Kuni. Baik. Contoh. Nakit deh. Eh, gede tadi gede udah tipe kecil deh. Tas saya tas yang kecil. Elin saja. Watashi no kaban wa isai kaban desu. Hai, betul ya. Watashi no kabang. Shisai kabang. Des. Oke. Kalau ini negara Jepang adalah negara yang tua, Maher-san. Maaf, saya tadi negara yang tua apa kuat? Tua. Tua. Hai. Nihon, negara Jepang. Nihon, Nihon no Kuni, Nihon aja nggak apa-apa. Nihon, Nihon wa tua, tua, tua. Oh, Wah, depannya fu, Kurui. furui. Nihon Betul. wa Kurui desu. Nihon wa kalau negara yang tua berarti Nihon wa Kurui Kuni desu. hai, betul. Nihon wa furui kuni itu. Oke, satu contoh lagi mungkin ya, biar genap. Em, Oke, coba Sensei mau tanya Sheryl-san, pakai ini ya, kata sifat terus kata benda ya. Hmm, Indonesia no ryori wa nan desu ka? Do desu ka? Hmm, kata sifat sama kata benda. Iya. Oishi, 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 oishi pecel. Bukan. Jadi Gimana sih? kan Sensei kan nanya kan kalau masakan Indo tuh gimana sih? Nah, berarti jawabannya masakan yang tadi kan oishi, berarti masakan yang enak. Berarti Oh, oishi ryori. hai, oke. Indonesia ryori wa oishi ryori. Hai, emang sukanya pecel ya? Sensei juga pecel suka kok. Hai. Oke, kita sampai sini dulu. Nanti ada masih ada beberapa poin lagi ya. Tapi kita lanjut kanji dulu. Ini mungkin next apa ya? Next meeting kita selesaiin materi. Terus nanti kita review buat review semua bab seluruh keseluruhan bab 8. Saya mau kita lanjut kanji dulu ya. Kalau bisa sih mungkin di pertemuan ini selesai. Jadi nextnya itu kita cuman review apa latihan babnya aja. Kemarin kita sampai yen ya kalau nggak salah ya. Contoh cek
Iya, Sensei. Hai, oke. Yen, 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 yen. Sebentar ya. Sebentar ya. Hidung sensei gatal. Hai, oke. Maaf ya, minasan. Hidung sensei gatal tadi. Oke. Eh, kita lanjut ke oku. Enaknya ini kunyominya nggak ada. Nggak enaknya goresannya banyak. Ada 15 goresan ya. Kalau misalkan mau mengingat, bagi jadi 3. Jadi dibagi jadi gini. 1, 2, 3. Yang pertama kita bikin sampingnya dulu. Yang kedua kita tarik garis, bikin samping, dua garis, tarik garis lagi, bikin kanji hi, terus bawahnya. Artinya 100 juta. Jadi banyak ya. Ichioku rupiah. 100 juta rupiah. Ingat pertama bikin sampingnya dulu, terus bikin atas, tarik garis, ini bikin kanji. Hi, aduh, masih pakai mouse nih. Jadi jelek dah. Oke, yang ini jelek ya Minasang. Aku pakai mouse. Itu Sensei dulu. 100 jutanya rupiah atau yen, Sensei? Nggak, ini cuman 100 juta aja. 100 juta. Hai, 100 juta aja. Oke, sembari Minasan kerjain, Sensei ini ya, kasih contoh. Jadi yang pertama ada oku 100.000 yen. 100.000, kekecilan. 100 juta yen. Kalau ichioku yen. Jadi kalau misalkan 100 juta itu mesti ada apa ya? Kalau misalkan ngomongin uang gitu, itu mesti ada ichi di depannya ya. Ichioku yen. 100 juta yen. Kalau misalkan 300 juta berarti san oku yen. Kalau misalkan 10 berarti ju oku yen. Tapi ini berarti udah 1 miliar. Kalau misalkan 10 miliar berarti hyaku oku yen. Nah, kalau minasan ingat, sebenarnya ju itu kan 10 ya. Nah, kenapa kok ju oku padahal 1 miliar? Itu karena kalau misalkan nih, kan kita kan 100 juta ya. Berarti kan titiknya di sini nih. Iya, ini kan depannya kan 10 ya. Jadi 10 sama 100 juta. Berarti ju oku ya. Sama juga kayak ini. Kenapa 100? Padahal 10 miliar. Karena kan kita petik di sini nih. Ini 100 hyaku. Terus ini 100 100.000 juta. 100 juta, sorry. 100.000 juta. 100 juta. Jadi hyaku oku yen. Gitu. Muzukashi deh. Kalau apa? Kalau ngomongin jumlah-jumlah uang memang muzukashi nih. Hai, oke.
Vincent udah oke punya beliau. Kita tunggu yang kalau di sini di Oku itu enaknya nggak apa ya? Hmm, apa sih namanya? Angka-angka di depannya itu nggak ada yang ganti ya. Jadi kan kalau misalkan kita lihat di Yaku itu kan ada yang ganti nih. Kayak 300 itu kan Sam Byaku. Padahal harusnya kan Hyaku ya. Terus kalau 6 itu Bokbyaku. Kalau 8 Hapbyaku. Nah kalau misalkan di Boku itu enaknya semua angka itu ya kayak gitu. Apa sih? Nggak ada perubahannya. Jadi Ichioku, Nioku, Sanoku, Yon. Yonoku, Go. Kalau Go agak tricky ya, karena harus panjang. Go, Oku. Ya, karena kalau Oh, misalkan ngomong cepet kan kayak Goku gitu ya. Jadi Goku. Sensei, Hai. misalnya kalau 150 juta gitu Sensei, atau 170, berarti gimana Sensei? Berarti 150. Ichi Goju Oku Sensei. Kalau Jepang tuh ngitungnya tuh 4 dari belakang ya. Jadi betul ya. Ichi, Ichi, Oku, Goju, 50, 50 juta. Saya juga ini, sudah. Saya juga bingung. Mana sih? Juta. Ya, kok langsung ini ya? 150 juta berarti, salah. Berarti Ichioku 5.000 Gomang Ichioku no no no. Enggak kok saya juga untung barusan nanya. Saya juga ini lupa sebentar. 150 juta kan berarti kayaknya bukan ini deh. Depannya bener Ichioku. 50 juta tuh Gomang sebentar. 100 oh 100 juta 150 juta kan ya 150 juta rupiah berarti Ichio itu Gomang Mang rupiah jadi mannya dua kali Ichioku Gomang Mang rupiah besok nih saya juga sudah catat nanti coba sensei cari-cari lebih ini lagi deh makasih ya pertanyaannya nanti sensei kasih rangkuman jawabannya kayak yang kemarin Ageru Morau gitu. 難しいですね。Hai Sensei. Hai, oke. Hmm. Habis ini Sensei cari tahu. Nanti kita ini sendiri kita baca-baca di penjelasan yang ada di internet. Untung sekarang udah modern ya. Jadi kalau beli banyak gitu di Jepang tinggal lihat layarnya aja ya harganya berapa. Sulit buat apa? Sulit buat kasirnya, sulit juga buat customernya. Kalau mereka nggak ngerti kan bisa aja kasih jumlah kebanyakan ya. Baik, oke. Punya Sheryl sudah oke. Hmm, saya tunggu punya Mahrusan ya.
Punyanya Mahrusan ketinggalan bawahnya ini ya, yang bawah ini nih. Ya, sensei. Hai. Sama untuk yang kotaknya itu garis tengahnya satu aja ya. Cuma ada satu. Jadi gini, bukan yang gini. Yang ini ya. Nanti eh, revisi ini diperbaiki ya. Kita lanjut dulu aja. Oke, yang ini Mai setiap. Jadi kalau minasan pasti kan udah sering jawab pertanyaan tuh yang kayak Mai Nichi, Mai Asa, Mai Bang. Nah itu kanji Mai-nya itu dari sini. Ada 6 goresan ya. Jadi satu, dua, mulai dari atasnya dulu. Terus kita bikin hook, terus bikin hook kedua, tarik garis di tengah, di dalam kotaknya ini dulu, lalu tarik garis ke samping. Kalau lebih sering, lebih umum, itu pemakaian onyominya ya, yang mai-mainya itu. Tapi bakalan ada pemakaian kunyominya juga. Goto atau enggak gotoni. Baik, silakan di ini dulu, ditulis dulu. Untuk yang ini, garis goresan kelimanya ini nggak keluar dari kotaknya ya minasan. Jadi atas sampai bawah kotaknya aja. Kalau mau nginget, ini yang cewek lagi duduk berlutut gitu. Kita lihat ininya, kita lihat example-nya ya. Jadi ada goto nih, itu satu persatu. Goto nih, hmm, wasure chatta. Jadi satu persatu kelupaan gitu. Terus ada mainichi, minasan udah tahu ya, mainichi apa? Ada maikai, kai itu kali ya. Maikai berarti setiap kali. Kalau misalkan minasan jawab, terus sensei nggak denger kan, kadang-kadang sensei suka ngomong, mau ikai, onegaishimasu, ikai, sekali lagi. Tapi kalau setiap kali, berarti maikai. Terus ada mai asa, gohan o tabemasu. Terus ada mai bang, itu buat setiap malam. Terus kalau misalkan setiap bulan, mai tsuki. Jadi bukan mai getsu ya, tapi mai tsuki. Ini dari kanjinya bulan. Ada maishu, setiap minggu. Misalkan maishu tenisu shimasu. Setiap minggu main tenis. Kalau misalkan setiap tahun, bukan mainen, tapi mai toshi. Pakai toshi ya. Mai toshi, Bali ikimasu. Tiap tahun pergi ke Bali gitu. Iya, ada Mainichi tiap hari kerja. Eh, terus Sherilsan kayaknya terpental. Terus ada Mai Asa tiap pagi. Ada Mai Bang tiap malam. Mai Bang, Benkyo shimasu, tiap malam belajar. Ada Mai Shu, terus Mai Tsuki, sama Mai Toshi. Oke. Oh, oke. Mungkin sedikit masukan aja buat Sherilsan untuk ininya agak miring ya.
bagian dalamnya ini. Jadi nggak terlalu straight, agak dimiringin gitu. Ini punya Mahrusan yang paling atas tuh yang paling bagus ya. Tapi jangan lupa garisnya jangan lewat dari kotaknya. Overall udah bagus, tinggal punya Elinson aja ya. Oh, ya, sama hmm, Sensei mau ngasih tahu aja, jadi per bulan depan tuh apa ya? Juni ya. Per bulan Juni, Minasan bakal balik diajar Ivon Sensei lagi ya. Jadi Sensei tinggal kelas ini sama minggu depan. Itu kelas terakhir ya. Sensei bareng kalian ya. Oke. Masukkan buat Elinson sama kayak Sherilsan ya. Jadi yang ininya agak dimiringin aja ininya. Hai, oke. Satu kanji lagi lah ya. Satu lagi. Toki, Toki. Atau enggak, Ji. Ini buat jam ya. Ichiji, Niji, Sanji, gitu-gitu. Itu onyominya Ji, kunyominya Toki. Jadi misalkan kayak hmm, Gakko no Toki waktu kuliah gitu. Gakko no Toki Nihongo benkyou shimasu. Waktu kuliah belajar bahasa Jepang. Tuh, ada 10 steps. Yang pertama kita bikin kanji hi dulu di sampingnya. Tapi hi yang kurus gitu ya. Nah, terus habis itu tarik garis samping, terus ke bawah, bikin 2 garis ke samping, di pinggir sini, tarik ke bawah, ada hooknya, terus ada tanda petik gitu. Toki, doki, atau enggak to juga bisa. Oke, kan ada toki kan, waktu atau enggak saat, saat apa? Saat gitu. Kodomo no toki, saat eh, anak-anak saat masih kecil gitu. Terus ada toke, itu jam, bisa apa ya? Jam tangan bisa, jam dinding bisa. Jadi toke itu umum ya, jam dalam konotasi umum, dalam artian umum. Terus ada toki, doki. Jadi ini kanji buat ngulang pelafalan di depannya. Toki, doki. Jadi kalau orang-orang itu hito, hitobito. Tapi tulisannya nggak kayak gini ya. Tapi kayak hitobito. Kalau di sini berarti toki, doki. Toki doki kadang-kadang. Toki doki hima desu. Kadang-kadang luang gitu. Terus ada ji sama kang. Jikang itu periode atau enggak lama waktu. Misalkan kayak ichi jikang, berarti waktu selama 1 jam. Kalau misalkan ichiji, itu jam 1, pukul 1. Tuh. Terus ada jidai. Jidai itu artinya era atau periode. Misalkan kayak Meiji Jidai, berarti era Meiji. Heian Jidai, berarti periode Heian. Sama ada Doji, di saat yang bersamaan. Jadi bareng-barengan gitu. Oke,
Mahrusan yang paling atas ya yang bener ya. Bawahnya kurang satu garis tuh. Oke. Elinsan udah bener. Ntar saya scroll ke atas biar ada ini. Nah, ini dia. Oke. Elinsan juga udah oke ya. Cuman hati-hati aja ini agak menyamping. Oke, Minasang semuanya sudah ini ya, sudah oke ya tulisannya. Hmm, kita juga udah jam segini. Jadi Minasang, kita sampai sini dulu. Kita masih ada mana nih? Satu, dua, oh dua kanji lagi. Yaudah minggu depan deh kita kejar. Nih buat jam-jamnya ya. Pasti Minasan udah bisa lah. Sama kayak bulan-bulan aja. Jadi Jiji, Niji, Sanji, tapi Yoji ya. Bukan Yonji, tapi Yoji, Tsukuji, Rokuji. Kalau tujuh bukan Nanaji, tapi Shichiji. Terus Hachiji, jam 9 bukan Kyuji, tapi Kuji. Dan seterusnya, biasa aja. Juji, Juijiji, sama Juniji. Gitu. Jadi yang cuma diperhatiin yang jam 4, 7, sama 9 aja. Oke, itu saja buat lesson kita kali ini. Sampai bertemu minggu depan. Kalau bisa kita kelarin semua materi ya. Biar nanti masuk ke bab 9, kanjinya juga masuk ke bab. Kokomade owarimasu. Minasang, terima kasih sudah hadir pada malam ini. Kita foto dulu ya. Sheryl-san bisa buka kamera? Hai, oke. Silakan yang mau ngasih ide posenya. Pada senyum-senyum nih. Siapa yang mau ngasih ide? Oke. Oke. Siap-siap ya. Oke. Satu, dua, tiga. Bentar, satu lagi. Satu. Eh, angkat lagi tangannya Mas Bursan. Nah, oke. Satu, dua, tiga. Oke. Hai, arigatou gozaimasu. Sampai bertemu minggu depan ya, minasan. Arigato sensei. Arigato sensei. Arigatou. Sensei end meetingnya ya. Mata raishu. Mata来週。